Putri dari Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di video kali ini Dinda akan menjelaskan yaitu tentang materi keracunan zat korosif. Mau tahu apa aja? Cekidot. Nah, baik teman-teman, sebelum itu Dinda akan menjelaskan yaitu tentang pengertian terlebih dahulu. Sebelum Dinda melanjutkan tentang pengertian zat korosif, Dinda akan menjelaskan tentang pengertian racun. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau inhalasi, suntikan dan absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Nah, selanjutnya baru pengertian zat korosif. Nah, zat korosif merupakan zat atau bahan yang apabila kontak dan tinggal dalam jaringan akan menyebabkan kerusakan karena terjadinya reaksi kimia. Zat ini meliputi asam dan basa. Contoh asam seperti asam hidroklorida, asam sulfat, dan asam oksalat dan fenol. Sedangkan basa atau alkali seperti kalium hidroksida, natrium fosfat, kalium permanganat. Nah, zat korosif dapat menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit yang menyebabkan proses perkaratan dan korosi lempeng baja. pH 2 untuk limbah yang bersifat asam dan pH 12,5 untuk limbah yang bersifat basa. Nah, sebelum itu Dinda akan menjelaskan tentang kegunaan tersendiri. Salah satunya contoh kegunaan senyawa korosif pada kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sih digunakan sebagai bahan pembersih rumah tangga. Salah satunya pembersih saluran pembuangan. Karena dibuat dari suatu asam atau basa yang mampu melarutkan lemak, protein, atau mineral seperti kerak dalam sistem perpipaan. Nah, dalam penggunaan kimia, reaktivitas tinggi justru diinginkan karena laju reaksinya bergantung pada aktivitas spesiesnya. Misalnya, katalis asam sulfat digunakan dalam proses alkilasi di kalang minyak. Aktivitas karbokation intermediat reaktif tinggi berkait tingkat keasaman yang lebih kuat, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, korosif ini dapat didaur ulang juga loh ternyata atau dinetralkan. Tetapi yang perlu diketahui bahwa ada masalah lingkungan yang terkait limbah korosif yang tidak diolah atau pembuangan yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya sesudah kegunaan, nah Dinda tadi kan sudah menjelaskan tentang sedikit tentang jenis-jenis asam maupun basa. Nah, di sini Dinda akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang jenis-jenis lagi bagi senyawa-senyawa zat korosif. Yang pertama ada asam. Salah satunya asam kuat, seperti asam sulfat, nitrat, dan klorida. Yang kedua ada asam lemah pekat, seperti asam formiat, asam asetat, dan asam fosfat. Nah, sedangkan asam Lewis kuat, seperti aluminium klorida dan boron trifluorida yang terhidrasi. Sedangkan asam Lewis dengan reaktivitas spesifik, seperti larutan seng klorida. Nah, sedangkan basa yaitu kaustik alkali seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Nah, yang selanjutnya ada logam alkali dalam bentuk metalik, salah satunya natrium padat. Nah, sedangkan super basa seperti alkoksida, amida logam, salah satunya misal dari amida logam yaitu natrium amida. Nah, garam, asam lemah terakalisasi seperti trinatrium fosfat, basa lemah seperti amonia anhidrat atau pekat. Nah, agen penhidrasi seperti asam sulfat pekat dan fosfor. Nah, halida dan halida asam organik seperti asetil klorida, anhidrida asam, dan agen pengkalisasinya seperti dimetsilfat, dan materi organiknya seperti fenol atau asam karbolat. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih bagaimana sih apa lambang dari senyawa zat korosif? Nah, gambar berikut ini Dinda akan menunjukkan lambang dari senyawa zat korosif. Nah, dari lambang ini
kita bisa mengetahui bahwa bila zat korosif mengenai anggota tubuh itu sangat berbahaya. Bisa dapat disimpulkan ibarat dari gambar tersebut kita simpulkan bahwa bila mana tangan atau salah satu bahan atau organ yang terkena zat korosif itu bisa dilambangkan seperti terbakar. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika zat kimia korosif mengenai tubuh? Nah, zat korosif akan merusak dan menghancurkan zat yang bersentuhan dengannya, seperti yang kita lihat di gambar tadi. Bahan korosif juga merupakan bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan cacat permanen pada jaringan terkena bahan tersebut. Nah, Dinda akan menjelaskan tentang tanda dan gejala. Pada keracunan zat-zat yang bersifat korosif, kelainan terdapat pada traktus gastrointestinal, terutama pada lambung, di mana kelainan tersebut dapat berupa hiperemi, pelundakan, atau nekrose, ulserasi, dan atau perforasi. Nah, bagaimana sih penanganan dari bila terkena senyawa zat korosif? Yang pertama, jangan rangsang untuk muntah atau memberikan arang aktif ketika zat korosif telah masuk ke dalam tubuh, karena bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada mulut, kerongkongan, jalan nafas, esofagus, ataupun lambung. Yang kedua, berikan air atau susu sesegera mungkin untuk mengencerkan bahan korosif. Dan yang ketiga, jika keracunan dengan gejala klinis berat, jangan berikan apapun melalui mulut. Dan siapkan evaluasi bedah untuk memeriksa kerusakan esofagus atau ruptur. Nah, teman-teman, sekian video pembelajaran dari Dinda. Dinda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.